Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid al-azizil majid al-mutafarrid bit-tauhid wal-mutamajjid bit-tamjid alladhi la tablughu sifatul abid al-mubdi' wal-mu'id al-fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita menikmati rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara, melindungi kita dari berbagai kesusahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh hidupnya digunakan untuk mengembangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada haji wada Nabi mengatakan, Allahumma ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, maka saksikanlah. Jadi tidak ada ajaran agama yang disembunyikan oleh Nabi, tetapi semuanya disampaikan kepada ummah. Walaupun nanti ada kasus-kasus permasalahan yang mungkin belum terjadi pada masa lalu, namun didapati pada masa kini, ini sudah menjadi domainnya para ulama untuk menyelesaikan. Karena Nabi mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Anak-anak kami dari kalangan siswa dan siswi, kembali kita membahas materi Quran hadis terkait dengan betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini diantara anjuran dalam Al-Quran dan juga anjuran dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Landasan Al-Quran yang menjadi tuntunan kita, surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat mempunyai kiblat, dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk membahas lebih jauh terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Yaitu dari kata-kata tadi fastabiqu. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah. Jadi dari kata-kata istabaqa yastabiqu istibaqan, artinya berlomba-lomba, itu derivasi dari kata fastabiqu. Maka kita sudah mengenal misalnya istilah musabaqah. Musabaqah itu dari kata-kata sabaqa, musabaqah, sabaqah. Jadi artinya berlomba-lomba. Musabaqah artinya perlombaan. Nah, ini sudah menjadi bahasa harian kita. Bahkan di kita misalnya setiap tahun ada musabaqah, ada tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya 2 tahun sekali ada tingkat provinsi, dan kemudian ada tingkat nasional. Musabaqah ini sudah menjadi bahasa harian kita. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu
ada kompetisi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lemah, tidak bersemangat. Kita harus punya semangat. Semangat hidup itu penting. Semangat hidup penting. Mungkin kita tidak punya uang, bahkan mungkin tidak punya kedudukan, tidak dipandang di tengah-tengah masyarakat, tapi karena masih ada semangat hidup, itu yang membawa kita untuk senantiasa sukses. Jadi sebagai orang Islam, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa kuat. Misalnya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Maka di antara kekuatan kita adalah kekuatan semangat. Kekuatan semangat ini perlu. Jadi anak-anak kami dari kalangan siswa dan siswi baca kisah-kisah para ulama, tokoh-tokoh yang sukses. Dulu saya dinasihati oleh guru saya, kalau kamu ingin semangat, tetap semangat, baca kisah-kisah orang yang sukses. Bagaimana orang-orang sukses menjalani hidupnya, maka kita bisa untuk mengadopsi cara-cara itu, karena sebenarnya kehidupan dunia ini kan panggung sandiwara. Jadi artinya peran-perannya itu peran-peran yang kita mainkan dalam kehidupan dunia itu sama. Perannya apa yang dilakoni oleh orang-orang terdahulu. Karena perannya sama, yang berbeda hanya pemerannya. Pemerannya berbeda, orangnya berbeda, tapi dulu petani, sekarang ada juga. Dulu ada pengembala kambing, saat ini juga ada. Dulu ada pemimpin negara, saat ini juga ada. Dulu ada pegawai, ada tokoh ulama, dan sebagainya. Semuanya ada pada saat ini. Jadi kenapa mereka bisa sukses? Jadi ini perlu dengan membaca kisah-kisahnya. Baca misalnya kisah Imam Hanafi, kenapa menjadi ulama besar yang diikuti. Baca kisah Imam Syafi'i, bagaimana kehidupan rihlah rihlah ilmiah, pengembaraan ilmu yang mereka jalani. Baca kisah-kisah orang sukses, kenapa para sahabat itu bisa sukses, kenapa bisa mereka menjadi ahlu surga, kenapa sahabat Abu Bakar Siddiq digelar dengan Siddiq, dengan orang-orang yang benar, apa kelebihannya, apa kelebihan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Baca kitab-kitab terkait dengan biografi para ulama, sehingga membuat kita menjadi bersemangat dan sukses. Saya pribadi, saya suka membaca kisah-kisah para ulama. Misalnya baca buku terkait dengan Ulul Himmah. Ada bahasa Arab namanya Ulul Himmah. Artinya buku ini bercerita tentang tokoh-tokoh ulama besar masa silam yang punya Ulul Himmah, punya cita-cita yang tinggi. Tidak boleh lemah. Kita harus berkompetisi. Saya juga suka membaca buku-buku motivasi. Misalnya buku-buku Islam, dalam Islam juga banyak buku-buku motivasi. Misalnya karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang cendekiawan muslim tahun 80-an. Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia punya banyak buku, tapi yang saya terkesan, saya sering membaca misalnya buku karya beliau, judulnya Jadid Hayatak. Jadid artinya perbaharuilah, hayatak kehidupanmu. Jadid hayatak, perbaharuilah kehidupanmu. Buku ini sebenarnya buku ulasan, tidak murni artinya keinginan beliau untuk menulis, tapi beliau hanya ingin membandingkan
motivasi dalam Islam terkait dengan membangun kepribadian, membangun kompetensi diri. Itu beliau terinspirasi dari bukunya seorang motivator dari Amerika, dari Barat, namanya Dale Carnegie. Dale Carnegie punya buku judulnya Stop Worrying and Start Living. Artinya berhenti dari kecemasan, kegundahan, dan mulailah untuk hidup. Dale Carnegie. Dalam bahasa Arab sudah diterjemahkan dengan judul Da'il qalaq wabda'il hayah. Tinggalkanlah al-qalaq. Al-qalaq itu rasa cemas, rasa gundah, rasa takut, worry, rasa tidak tenang, dan wabda'il hayah, dan mulailah untuk hidup. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis buku Jadid Hayatak tadi terinspirasi dari bukunya Dale Carnegie, seorang motivator dari Barat. Maka baca buku-buku motivasi agar kita terus terinspirasi. Bagaimana, kenapa ini sukses, kenapa. Itu kita sudah mendapatkan rahasianya dengan membaca buku-buku motivasi. Misalnya motivator muda kalau di Mesir itu seperti Syekh Akram Ridha. Akram Ridha juga banyak menulis buku-buku terkait dengan motivasi untuk membangun kepribadian. Juga misalnya Syekh siapa namanya, pengarang Aid Al-Qarni, penulis buku La Tahzan, jangan bersedih. Itu kan luar biasa tuh. Saya juga sering suka membaca buku La Tahzan. Sudah diterjemahkan bahkan ke bahasa Indonesia, baca. Karena motivasinya diambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Jadi ini dari saya, maksudnya untuk membangun kepribadian diri, untuk terus mau berkompetensi, baca biografi para ulama, baca buku-buku motivasi. Banyak, bukan hanya dari Islam, tapi dari Barat juga ada. Namun yang tulisan-tulisan orang Barat perlu dianalisa. Jangan sampai kita terperosok kepada ideologinya. Jangan sampai kita terperosok kepada ideologinya, tapi kita ambil muatan-muatan prinsip yang tidak bertentangan dengan Islam. Karena pada prinsipnya Islam itu setiap kebaikan itu milik kita sebenarnya. Nabi misalnya mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min, aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Jadi hikmah itu kata-kata bijak, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang positif, itu sebenarnya milik umat Islam yang tercecer. Dimanapun kita jumpa, kita temukan, kita berhak untuk mengambilnya. Maka boleh untuk membaca karya-karya misalnya non-muslim, tapi sifatnya membangun, memberi motivasi. Tapi ingat, Ustadz ingatkan, jangan sampai kita terperosok dalam permasalahan ideologi dan akidah. Sebagai contoh kecil misalnya, ada buku motivasi dari Barat, judulnya Law of Attraction, hukum ketertarikan. Law of Attraction, hukum ketertarikan. Jadi teori hukum ketertarikan, menurut penulis buku tersebut, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik, akan datang, dan kita akan, kalau kita berpikir sukses, kita akan sukses. Kalau kita berpikir gagal, kita akan gagal. Kalau kita pesimis, kita akan gagal. Kalau kita optimis, kita akan sukses. Itu teori-teori yang disebutkan dalam buku Law of Attraction. Namun bagi kita di Malaysia, buku ini pernah disyariahkan. Selama ini mungkin kita mendengar ada bank syariah, ada usaha syariah, ada koperasi syariah. Tapi ini saya melihat hal unik, buku ini disyariahkan. Teorinya bagus, tapi bagaimana disyariahkan oleh seorang penulis, dua orang penulis
dari Malaysia. Buku ini di apa namanya, diislamkan dengan judul Law of yaitu Law of Universal Attraction, lebih kurang seperti itu. Artinya walaupun pikiran kita menarik kesuksesan, karena kita punya satu syaraf dalam otak kita yang tugasnya adalah menarik apa yang kita pikirkan. Maka misalnya kita suka ini, tiba-tiba kita bermimpi, tiba-tiba kita dapat, itu karena ada satu sistem saraf kita yang menarik keinginan-keinginan kita. Jadi untuk mengislamkannya bagaimana? Ya, mengislamkannya dengan cara tidak semata-mata apa yang kita pikirkan itu menjadi penentu kita akan mendapatkannya, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha fi zannil 'abdi." Sesungguhnya Allah itu berinteraksi dengan hambanya sesuai dengan sangkaan hambanya. Kalau kita menyangka Allah akan memberi, maka Allah akan memberikan. Kalau kita berkeyakinan besar Allah akan memberi kemudahan, maka Allah akan mudahkan. Nah, jadi ketika buku tadi Law of Attraction diterjemahkan, diislamkan, maka yang menjadi penentu adalah Allah. Sementara untuk orang barat tadi adalah menjadi penentu adalah pikiran kita. Nah, jadi ini secara akidah bertentangan dengan keyakinan kita. Baik, jadi ayat tadi fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kasus misalnya untuk saat ini, ya sebagai seorang pelajar kita harus berlomba-lomba untuk menampilkan bagaimana kebaikan yang diperintahkan dalam Islam. Bagaimana berlomba-lomba kita untuk belajar yang bagus, berlomba-lomba kita untuk menjadi orang yang sukses, berlomba-lomba kita untuk menebar kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi, misalnya di mata guru kita dilihat sebagai orang yang baik, berlomba-lomba untuk memperbanyak sholat, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang juara misalnya. Jadi ini kompetisi. Nah, kompetisi. Maka harus semangat dan semangat yang dilatar belakangi dari internal kita itu akan lebih bertahan lama dibandingkan semangat yang mungkin hanya dari orang lain. Semangat misalnya kalau diberikan hadiah, semangat kalau ini itu tidak bertahan lama. Tapi kalau semangat itu berasal dari jiwa kita, dari jiwa yang membara, maka semangat itu akan langgeng. Bukan hanya kita sukses di bangku pendidikan, tapi kita akan sukses ketika terjun di tengah-tengah masyarakat untuk menebar begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Baik, anak-anak kami dari kalangan siswa dan siswi, untuk mengakhiri materi ini, Ustaz akan menyampaikan satu kasus, silakan untuk diselesaikan, terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Silakan untuk mencari kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar, siswa ataupun siswi untuk berkompetisi dalam kebaikan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Misalnya pada saat ini kira-kira apa yang tepat dilakukan oleh siswa dan siswi yang bermuatan kompetisi dalam kebaikan, tentu dari sudut pandang keislaman. Silakan dicari minimal 3 hal yang bisa dilakukan sebagai kompetisi, memberikan kontribusi terkait dengan menyebarnya pandemi COVID-19 di tengah-tengah kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.